Halo guys, selamat datang kembali di channel Bro View Series. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Viking. Dan sekarang kita masuk ke season 4 episode yang ke-19 dan ke-20. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan benteng pertahanan Kattegat sudah berdiri kokoh untuk menahan serangan dari bangsa lain. Para pendatang yang masuk harus melewati sebuah gerbang. Hari itu, Torfi melihat beberapa pria mencurigakan masuk ke wilayah perdagangan. Seorang pedagang memberitahunya jika mereka hanya banyak bertanya tapi tidak membeli satupun barang. Tiba-tiba mereka mengeluarkan senjata dan membunuh warga yang berada di pasar. Saat itulah Torfi melesatkan panahnya untuk melumpuhkan mereka. Tak berselang lama, Astrid dan para prajurit Kattegat berdatangan untuk menghabisi semuanya. Lagertha menduga mereka sedang mencari titik kelemahan pertahanan Kattegat. Meskipun mereka telah menemukannya, Lagertha beruntung jumlah penyerang hanya beberapa orang. Seorang uskup yang selalu berada di samping Raja El ditemukan terluka parah kemudian dibawa ke hadapan Raja Egbert. Sebelum akhirnya tewas, uskup ini mengatakan jumlah pasukan Viking bagaikan rumput yang berada di sebuah padang. Artinya jumlah pasukan anak-anak Ragnar itu berjumlah banyak. Biarawan yang mengantarkan uskup tersebut memberitahu Egbert jika Raja El telah meninggal dengan cara yang mengerikan. Menyadari Wessex menjadi sasaran selanjutnya, Egbert menugaskan putranya untuk mencegat pasukan musuh itu. Dengan jumlah kekuatan musuh yang besar, Edelwulf membutuhkan tambahan pasukan dari Mercia untuk membantunya. Dua putranya ingin terjun ke medan perang untuk membantunya, tapi Edelwulf menolaknya karena merekalah masa depan kerajaan ini. Secara pribadi, Egbert meminta Judith untuk kembali kepada putranya karena saat ini dia lebih membutuhkannya. Diam-diam, Judith memperhatikan suaminya itu dekat dengan Alfred meskipun dia bukan anak kandungnya. Begitupun Alfred sangat bangga kepadanya meskipun ayah kandungnya adalah Edelstan. Para penduduk Mercia lari ketakutan setelah melihat pasukan besar dari utara datang ke kampung mereka. Edelwulf pamit kepada ayah dan keluarganya untuk maju ke medan perang. Mereka semua mendoakan keselamatan dan kemenangannya. Praise the Lord. To part with our love and carry our hopes. Try. As I'll also try to. Do everything. A time to love. A time to hate. Time of war. This is the time. I do beg your, but know that I love you with all. Let's go. Bjorn dan seluruh pasukannya mendirikan kemah di pesisir sungai Repton yang berada di Mercia. Setelah kemenangan mereka di Northumbria, Ivar sepertinya menyepelekan kekuatan bangsa Saxon yang dianggapnya sebagai prajurit yang lemah dan penakut. Kakak-kakaknya mengingatkan lawan mereka yang selanjutnya akan jauh berbeda. Warriors. They're not the ones who stood out his honor. I don't know, you tell me, brother. Same as you, brother. Except I don't drag around in a comfortable bloody... You shall not succeed. We have many challenges ahead. Leave. We don't need you. Oh, but you do need me. He told me I was the one who would act for him. If that's what you want to think. Ivar begitu percaya diri jika Ragnar sengaja memilihnya sebagai keturunan sejati dari Ragnar Lothbrok meskipun dirinya cacat. Floki mengecam anak-anak Ragnar ini yang mudah sekali berselisih. Sampai di perkemahan pasukannya, Edelwulf mendapat laporan dari anak buahnya jika pasukan musuh memang berjumlah sangat besar. Honestly, who can tell? Bukan membawa misi untuk merampas lagi, tapi mengemban misi balas dendam atas kematian Ragnar. Dia sangat yakin dari Repton pasukan itu akan bergerak untuk menyerang Wessex. Dengan gabungan kekuatan dari pasukan Wessex dan Mercia, Edelwulf bertekad untuk menghentikan mereka. Marching towards Wessex. Big revenge against my father.
Situasi darurat perang terjadi pula di Kattegat. Ribuan musuh dari kerajaan lain berdatangan untuk merampas kekuasaan Kattegat dari tangan Lagertha. Parit dan benteng pertahanan yang dibangun Lagertha cukup mampu menahan serangan musuh. Tapi, karena jumlah mereka yang cukup besar, para prajurit Kattegat mulai kewalahan. Tak hanya dari depan, dari arah belakang dengan membawa pasukannya, Egil si anak haram memimpin penyerangan ini. Menyadari posisinya yang salah, Lagertha mengejak Astrid untuk menahan serangan musuh dari belakang, sementara itu Torfi tetap berada di posnya. Sempat terjadi perang panah di antara keduanya hingga Egil memberi komando untuk melakukan serangan. Saat mereka bergerak maju, muncul Lagertha dengan membawa obor apinya. Seketika, para penyerang ini terbakar hidup-hidup. Menyadari kekalahannya, mereka semua kabur, kecuali si Egil yang akhirnya tumbang terkena tombak. Lagertha mencegah saat Astrid hendak menghabisi nyawanya. Let him live. Naas bagi Torfi, anak panah telah menembus kulitnya demi berjuang mempertahankan benteng Kattegat. Kembali ke Repton, Raja Harald terlihat cemburu saat melihat Putri Denmark sedang mesra bersama suaminya. Dia mendekati Putri Denmark tersebut dan bermaksud untuk memaafkan dan merelakannya. Tapi saat suaminya mendekat, ini yang dilakukan Harald. Know your name? My name is Vic, believe me. I knew nothing of this. Karena barbarnya raja ini, tidak ada satupun dari prajurit lain yang berani melawannya. Putri Denmark ini harus merelakan kematian suaminya. Cinta ditolak, kapak bertindak. Ditempatkan di atas pembakaran kambing guling, Lagertha memaksa Egil untuk membuka mulutnya, sosok yang menjadi penyokong dana penyerangan ini. How could you collect such an army? Ego the bastard. Why should I? Egil menutup rapat mulutnya karena apapun keputusannya dia pasti akan mati. Tapi saat Lagertha mengancam akan membunuh istrinya, Egil tidak bisa berkutik. Akhirnya terbongkar, Egil mengaku jika pasukannya dibiayai oleh Raja Harald. Dalam perjalanan menuju Wessex, Bjorn mendapat laporan dari anak buahnya. Pasukan besar Saxon berjarak 1 hari dan berkuda membawa misi mencegat mereka. What news? The Saxons are less. Bjorn memutuskan untuk mendirikan kemah di lokasi ini dan esok hari mereka akan menghadang mereka. Ivar mulai menunjukkan kecerdasannya. Cara berpikir tidak umum berbeda dengan saudara-saudaranya. Sebelum perang terbuka pecah, dia ingin melihat lokasi pertempuran nanti. Ivar ingin menyusun sebuah rencana dengan cara perang yang tidak biasa untuk memberi kejutan kepada musuh. Alasan Ivar masuk akal karena musuh yang akan mereka hadapi ini jumlahnya jauh lebih besar. Ivar ingin memanfaatkan medan yang dikelilingi bebukitan dan hutan. Why do you want to change the tactics? Do you want to win? Listen. Perhaps instead of the narrow and small plain, ditches, hills, woods. Daripada terus beradu argumen, Bjorn setuju untuk melihat lokasi ini bersama Ivar. What are you waiting for? Setelah kematian suaminya, Putri Elisif mengajak Harald masuk ke dalam tendanya. Putri Denmark ini mengaku sebenarnya mencintai Harald. Di saat mereka akan celepot, Elisif mengeluarkan pisau yang dia sembunyikan di balik bajunya untuk membunuh Harald. Hampir saja Raja Bengis ini mampus di tangan wanita ini jika saja Haflan datang terlambat. Singkat cerita, pasukan Saxon telah berada di sebuah perbukitan. Dari kejauhan, prajurit Viking muncul.
Umumnya, kedua pasukan akan langsung berhadapan saling menyerang. Tapi di sini, Viking malah balik kanan menghilang di bebukitan. Saat Edelwulf mengejarnya, mereka tidak melihat pasukan musuh itu. Tiba-tiba, mereka terlihat berada di belakang, alhasil Edelwulf memerintahkan pasukannya untuk berbalik arah. Padahal, Bjorn dan sebagian pasukannya bersembunyi di balik hutan. Saat itulah, mereka melepaskan ratusan anak panah untuk menghabisi prajurit Saxon. Taktik pertama Ivar ini berhasil membuat pasukan musuh ketakutan. Setelah serangan tersebut, Edelwulf tidak menemukan satu musuh pun di dalam hutan. Prince Aethelwulf. Prince Aethelwulf. Tiba-tiba mereka terlihat kembali di atas bukit. Edelwulf kembali mengejarnya. If you say so. Lagi-lagi dia dibuat emosi karena Viking kembali ke dalam hutan lalu muncul di belakang mereka. Tidak ingin dibodohi dan ditipu lagi, Edelwulf dan pasukannya memutuskan untuk menuju Repton dengan tujuan menghancurkan kapal-kapal bangsa Viking. Reach Repton first and destroy their ship and get them behind us! What are they doing? Bukannya terkejut, Ivar dan Floki justru senang musuh akhirnya masuk dalam perangkap mereka. Floki bahkan sampai memuji taktik cerdas dari anak lumpuh ini. Terbukti ketika pasukan Saxon melewati lembah dari atas bukit, mereka dihujani ribuan anak panah. Tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi atau bertahan. Banyak dari pasukan Saxon yang menjadi korban dari anak panah yang kembali dilepaskan. Di saat mental mereka sudah roboh, perang terbuka pun pecah. Pertarungan paling sengit dalam sejarah bangsa Viking demi membalaskan dendam kematian sang legenda Ragnar Lodbrok. Kedua pasukan saling menyerang satu sama lain, mengeluarkan kemampuan mereka. Meskipun dipimpin seorang diri, Pangeran Edelwulf tidak gentar menghadapi musuh. Terjun ke medan perang untuk pertama kalinya, anak-anak Ragnar tidak ingin kehilangan momen penting dalam hidup mereka. Mereka ikut berjuang bersama seluruh prajurit Viking. Melihat para prajurit berjatuhan, Edelwulf memutuskan untuk menarik mundur pasukannya. Kemenangan berada di pihak Viking. Bjorn mengingatkan adik-adiknya perang ini belum usai. Kembali ke istana, Edelwulf yang mengaku sudah kalah meminta ayah dan keluarganya untuk mempersiapkan diri keluar dari istana ini. Ternyata ayahnya lebih memutuskan untuk tetap berada di sini.
Dia akan menyerahkan mahkotanya kepada Edelwulf dalam upacara singkat. Uskup Edmund memimpin upacara tersebut menyerahkan mahkota kerajaan Wessex dan Mercia kepada Edelwulf. I understand you thinking, but My son, I ask you, this is God's will. But, anointed King of Wessex, Mercia is in the sight of God Almighty. Renounce all your thrones and kingdoms. I do. So help me God. I give this holy scepter into your hands, Prince Aethelwulf. I do make thee king over all those places. I crown you, King Aethelwulf. Now please hurry. Setelah selesai, seluruh keluarga kerajaan, prajurit, dan rakyat Wessex berbondong-bondong meninggalkan tempat ini. Egbert berharap suatu saat nanti putranya ini akan merebut kembali tanah mereka. Pesan terakhir Egbert untuk Alfred agar terus belajar dari seorang pangeran maupun pelayan. Di luar dugaan, Uskup Edmund memutuskan untuk menemani Egbert di istana ini. Kerajaan yang telah dibangunnya sejak lama akhirnya tunduk di tangan bangsa perampas. Kembali ke Kattegat, ternyata Thorfi mampu bertahan setelah anak panah menghujam tubuhnya. Lagertha dan 3 perempuan ini menjadi benteng terakhir pertahanan Kattegat dari serangan bangsa lain. Not always on our side. You are The gods are not always meant to be understood. That's a fighting a life and death struggle with is so important, for if you lose. Seluruh prajurit Viking sampai di istana Wessex. Saat serangan dilakukan, tidak ada siapapun yang mereka temukan di dalamnya. Harta benda jadi sasaran, tidak bersisa, dan istana ini hancur mereka bakar. it's empty. They've gone! Sementara itu, Egbert dan Uskup Edmund masih santuy dengan anggur merahnya di ruangan bawah tanah. Puluhan peti harta karun mereka keluarkan dari dalam istana. Bosan berada di ruang bawah tanah, Egbert keluar menemui putra Ragnar. Bjorn mencegah anak buahnya yang ingin menghabisi musuhnya ini. I order you to spare him. Sementara itu, Floki dan Fitzek membunuh para pengawal yang tersisa hingga akhirnya mereka pun menghabisi Uskup Edmund. Di lokasi lain, Helga membawa Tanarus masuk ke dalam istana. Saat sebuah balok kayu hampir mengenai keduanya, tiba-tiba anak itu mengeluarkan pisau lalu menusukkannya ke jantung Helga. Setelah itu, Tanarus memutuskan untuk bunuh diri. Floki tidak menyangka istrinya akan tewas dengan cara seperti ini. I am happy now. Be yourself, Floki, for you. Akhirnya, dia bawa Helga ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Farewell. Farewell. Perdebatan kembali terjadi di antara putra-putra Ragnar tentang langkah mereka selanjutnya di tempat ini. Sebelum adanya serangan balasan, Ivar berpendapat untuk membunuh Egbert dengan gaya Blood Eagle seperti yang dilakukan Bjorn terhadap Raja El.
Setelah itu, menjarah seluruh harta bendanya dan pergi dari sini. Tapi Ube dan Fitzek berpendapat tentang cita-cita ayah mereka yang menginginkan lahan di kerajaan ini untuk kaum Viking. Meskipun kala itu ayah mereka gagal, mereka yakin saat ini kondisinya berbeda karena pasukan yang mereka miliki jauh lebih besar. Tidak biasanya, Sigurd sependapat dengan Ivar. Melihat perdebatan mereka, Egbert memberikan sebuah penawaran. Mengaku sebagai raja dari segala raja, Egbert akan memberikan hak yang sah atas kerajaan East Anglia. Dengan kekuatan pasukan Viking, Egbert menilai bukan hal yang sulit untuk merebutnya. Egbert akan memberitahu imbalan yang dia inginkan setelah mereka menyetujui penawarannya. Tak seperti biasanya, Bjorn kali ini meminta pendapat Ivar tentang penawaran Egbert itu. Menurutnya, tanah kerajaan itu layak untuk mereka rebut, tapi Egbert tetap harus mati dengan memberi hukuman Blood Eagle kepadanya yang akan dilakukan dengan tangannya. Setelah Bjorn menerima penawaran Egbert, rupanya mantan Raja Wessex ini punya keinginan sendiri dengan cara kematiannya. Secara resmi, Egbert memberikan surat segel atas East Anglia kepada Bjorn. Ricklich, Bjorn Ironside, son to settle the lands of East Anglia. I have a final journey to take. Setelah kematian putrinya, disusul Ragnar dan terakhir Helga, Floki merasa hidupnya kini telah hampa. Karena itu, dia memutuskan untuk pergi mengembara seorang diri kemanapun kapal akan membawanya. To do with us they please. On their endless sea. Go. Take care, Bjorn. Setelah memilih pisau, Egbert masuk ke kolam pribadinya lalu menyayat urat nadi agar darah mengalir deras keluar dari tubuhnya. Thank you. All my future lies with Ragnar. I give myself freely to you. I crown you king. They will avenge me. Bjorn dan seluruh prajurit Viking merayakan kemenangan mereka atas dua kerajaan sekaligus. Tugas mereka untuk membalaskan dendam kematian Ragnar telah terbayarkan. Selain itu, dia mempersilahkan kepada siapapun yang ingin bercocok tanam atas lahan sah mereka di kerajaan ini. Sedangkan Bjorn sendiri memutuskan untuk melanjutkan penjelajahannya di Laut Mediterania. Tak sependapat, si lumpuh punya ambisi untuk melanjutkan penjajahan kerajaan-kerajaan lainnya di tempat ini. Banyak dari mereka yang setuju dengan keinginan Ivar. Sigurd mengingatkan agar putra-putra Ragnar tetap bersama. Harald kemudian berdiri mengaku punya rencana lain. Sedangkan adiknya Haflan ingin ikut dalam penjelajahan Bjorn. Perselisihan Ivar dan Sigurd makin memuncak karena perbedaan pendapat mereka. Hingga akhirnya Ivar yang tidak bisa menahan emosinya melepaskan kapak ke arah Sigurd. Baby. Ivar, do not listen to him. No, I guess it must be hard for you now. Ivar. Alhasil, darah mengalir deras dari perut Sigurd. Apakah kakaknya ini tewas? Scene berpindah ke Dornet, Inggris. Seorang uskup muda bernama Hehman memimpin doa kematian untuk salah satu warganya yang meninggal. Tapi setelah itu, dia embat juga jandanya. Siapakah dia sebenarnya dengan pedang mewah yang dimilikinya? Namun, film pun berlanjut ke episode selanjutnya.